wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu judul. Judul dalam karya ilmiah biasanya dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Contohnya, aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Negeri 1 Teluk Geliat. Penulisan judul ini dapat dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan huruf kapital semua, sedangkan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan huruf kecil semua, kecuali huruf-huruf pertamanya. Apabila menggunakan cara yang kedua, maka kata-kata penghubung seperti dengan, dan, tentang, serta kata-kata depan seperti di, dari, dan tidak boleh menggunakan huruf kapital. Sedangkan di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, termasuk titik ataupun koma. Hai, di sini saya Abelia Verlika akan menjelaskan bagian 2 dan bagian 3. Bagian 2 yaitu pendahuluan. Pendahuluan pada karya ilmiah formal. Bagian pendahuluan mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematis penulisan. Di sini, pendahuluan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Latar belakang masalah. Maksud untuk menjelaskan adalah alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dalam kehidupan pada umumnya. Dan yang B. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis yang ada umumnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan mengapa dan bagaimana. Tujuan masalah merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Dan D. Manfaat. Perlu diyakini pula kepada pembaca tentang manfaat dan kegunaan dari penulis karya ilmiah tersebut. Dan yang terakhir, yang nomor 3. Nomor 3 ini, kerangka teoretis. Kerangka teoretis disebut juga kegiatan dan pustaka atau teori landasan. Tercangkup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan teoretis. Kerangka teoretis ini dimulai dengan mengidentifikasikan dan mengkaji berbagai teori dan relevan serta diakhiri dengan pengunjungan hipotesis. Sekian dari saya. Dadah. 4. Metodologi penelitian. Dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian, perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing, yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Metode-metode penelitian yang dimaksud misalnya sebagai berikut. A. Metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif atau statistika, ataupun fakta kualitatif. B. Metode eksperimen, yakni merupakan metode bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. E. Metode penelitian kelas, yakni metode penelitian dengan bertujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu, misalnya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. 5. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan. Penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan.
Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Sekiranya diperlukan, pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data-data tabel dan grafik. Merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajikan data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoretis. Pembahasan data dapat diibaratkan dengan sebuah pisau daging. Apabila pisau itu tajam, baik pula lah karatan-karatan daging itu akan acak-acakan. Demikian pula halnya dengan pembahasan data. Apabila argumen-argumen yang dikemukakan penulis lemah dan data yang digunakan tidak lengkap, pemecahan masalahnya pun akan jauh dari yang diharapkan. Di sini saya Salsabila akan menjelaskan bagian 6 dan bagian 7. Bagiannya 6 yaitu kesimpulan dan saran, dan bagian 7 adalah daftar pustaka. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu bagian 6, yaitu kesimpulan dan saran. Simpulan merupakan permaknaan kembali atau sebagai sistersis keseluruhan unsur penelitian karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari sumber masalah, pendahuluan, kerangka teoretis yang tercakup dalam hipotesis, metodologi penelitian, dan hal-hal tersebut kemudian diterangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang kedua, bagian 7 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah memuat semua kepustakaan yang digunakan dalam karya ilmiah dari sumber tertulis, baik berupa buku, artikel jurnal, dokumentasi resmi, maupun sumber-sumber lainnya yang bersumber dari internet. Dan cara penulisan daftar pustaka secara alfabetis, mulai dari nama yang disusun terbalik, tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan penerbit. Itu saja, dadah!